Bak menantang maut. Anggota KKB Papua nekat berdiri 200 meter depan pos keamanan sambil bawa senjata. Melansir dari tribunpalu.com, anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB bernama Ali Tekogoya, 35 ditembak mati di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Penembakan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Satgas Operasi Damai Cartens. Benar ada penembakan yang menewaskan satu anggota KKB di Ilaga, kata Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri dikutip dari Antara. Posisi tewasnya anggota KKB Ali Tekogoya yang diduga kuat adalah anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen tersebut, yakni 200 meter dari pos keamanan aparat. TKP itu tidak jauh dari pos keamanan dan polsek. Kalau garis lurus itu cuma 200 meter saja, kata Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani. Anggota KKB itu ditembak petugas karena berusaha melawan dan menembak petugas saat hendak ditangkap. Anggota KKB Ali Kogoya, yang merupakan anggota KKB dari Kuyawage, membawa sepucuk senjata api jenis FN46AK dengan nomor seri EA1.520.077 yang berisi 2 butir peluru di dalam magazin. Fahiri mengatakan, jenazah Ali Kogoya kemudian dibawa ke Puskesmas Ilaga, sementara petugas mengamankan barang bukti berupa senjata api jenis FN46 di Polres Puncak. Dia menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, senjata api yang dibawa Kogoya berasal dari Undius Kogoya. Ali Kogoya diketahui bergabung dengan Kelenak Telenggen di Ilaga, Kabupaten Puncak. Belum lama ini, Satgas Cartens juga menembak 2 anggota KKB di Nabire, yakni Tony Tabuni, 24, dan An Kais Tabuni, 25. Tony Tabuni terpaksa dilumpuhkan hingga tewas karena saat ditangkap ia melakukan perlawanan. Daftar kejahatan Tony Tabuni disebut cukup banyak karena ada 9 laporan polisi yang melibatkan dirinya. Salah satunya adalah kasus penembakan mantan Kepala BIN daerah Papua di Beoga, Kabupaten Puncak, pada tanggal 25 April tahun 2021. Kunci dibidikan sniper prajurit handal. 3 anggota KKB bawa senjata api. Dor, 1 orang KKB tewas ditembak di Kiwirok. Melansir dari Fin.co.id, Satgas Damai Cartens menembak anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang membawa 1 pucuk senjata api di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolres Pegunungan Bintang membenarkan insiden tersebut yang terjadi sekitar pukul 6.48 waktu Indonesia Timur. Dikutip dari Antara, penembakan terhadap KKB itu setelah sniper Satgas Preventif Pos Kiwirok memantau adanya 3 orang terduga KKB dengan membawa 1 pucuk senjata api menuju ujung landasan atas. Setelah melihat hal itu, kata Kapolres, anggota Brimob menembak pembawa senjata hingga jatuh. Diduga yang bersangkutan meninggal. Kemudian jenazah serta senjatanya terlihat di bawah rekannya. Menurut informasi yang diterima oleh Fin.co.id, keberadaan 3 anggota KKB yang membawa 1 pucuk senjata api terpantau dari udara melalui drone yang diterbangkan anggota Brimob. Akibat insiden itu, menyebabkan helikopter Polri yang akan melakukan penarikan personel di Kiwirok batal karena cuaca juga tidak mendukung. Faktor cuaca juga menyebabkan helikopter batal ke Kiwirok, kata Kapolres Pegunungan Bintang. Hot News, informan sniper TNI ternyata mantan KKB yang dendam rumah keluarganya dibakar. Melansir dari SUMEKS, kekuatan KKB lumpuh. Informan sniper TNI ternyata mantan KKB yang menaruh dendam setelah rumah keluarganya dibakar. Salah satu informasi penting yang masuk adalah lokasi kawanan KKB yang bertugas menembak pesawat yang akan mendarat langsung disikat. Berkat informasi ex-KKB ini, diketahui teroris KKB yang saat ini bertahan di hutan Papua makin terpojok. Kekuatannya lumpuh total. Serbuan TNI Polri terjadi dari semua lini. Akses keluar masuk hutan ditutup. Logistik buat KKB tak bisa masuk. Drone-drone TNI terus mengamati pergerakan KKB dari udara. Seperti diberitakan sebelumnya, informasi penembak gelap KKB didapat TNI dari informan yang ternyata ex-KKB. Aksi sniper TNI ini diunggah akun YouTube @agianvirgozi.
Informan ex-KKB ini marah karena Honainya, rumah tradisional Papua, Red, dibakar gerombolan KKB. Dia memutuskan berhenti mendukung aksi kelompok Egyanus Kogoya. Informasi ini langsung ditanggapi sniper TNI dan melakukan pengecekan ke lokasi. TNI memancing penembak gelap itu dengan menggunakan toa pengeras suara yang terhubung dengan ponsel. Nah, bertepatan dengan waktu pesawat biasanya tiba, suara pesawat kemudian diturunkan dengan toa yang terhubung dengan handphone. Nah, sesuai prediksi awal, sesosok bayangan hitam muncul dari balik semak hutan. Dia mengacungkan senjata penunggu dan siap menembak pesawat yang lewat. Ya, KKB masuk perangkap dan langsung disikat. Video dalam akun YouTube yang kerap menceritakan aksi sniper TNI itu menuai respon luar biasa dari warganet. Di antaranya @BintangIndonesia5710, mantap, pelan tapi pasti. Warga Papua mulai bisa membedakan mana yang membangun dan berguna untuk warga Papua. Salut untuk TNI dan Polri yang begitu sabar dalam memahami keinginan warga Papua. Allah SWT melindungimu kawan. @ErikDesada9673, bangga lihat saudara-saudaraku Papua semakin berani. Mantap, maju bersama TNI. @Andika_6937, semangat terus para penjaga benteng NKRI, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menjagamu, semoga lelahmu menjadi amal ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. @SitiMaslikah5550, saudaraku Papua, sekecil apapun peran sertamu dalam usaha membela persatuan NKRI, Anda layak mendapat gelar pahlawan sejajar dengan para pasukan kita yang ditugaskan di garis depan. Bangkitlah, dukung pasukan kita agar secepatnya kedamaian, kesejahteraan dan keadilan dapat dirasakan di seluruh bumi Papua. @Syahminanaja4378, salam hormat buat BPK TNI yang elege di Bokan di Papua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. @Yuswaslamet4210, ya Allah sampai mengeluarkan uang ya anggota TNI SP tidak mengecewakan warga. Luar biasa anggota TNI yang bertugas di Papua, Anda adalah patriot dan pejuang NKRI, bravo TNI Polri, damailah Papuaku NKRI. @Prajokobudiarto4321, dengan TDK melibatkan informan dalam operasi UNTK menghindarkan informan dari masalah dikemudikan hari merupakan strategi yang bagus dari para kesatria.